Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Adik Reason Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi banyak yang minta dibahas untuk UNO, token UNO ya, sama Raven Coin. Kita akan coba untuk ulas hari ini seperti apa progres dari dua project ini. UNO namanya adalah UNO Re UNO, teman-teman. Nama tokennya UNO ya. Jadi UNO hari ini diperdagangkan di kisaran level 629 rupiah, 629 rupiah. Marketnya naik lumayan, sekitar 6% hari ini. Kalau kita lihat kapitalisasi pasar token ini tuh lumayan kecil, 49 miliar saja, miliar rupiah teman-teman. Dan dia berada di peringkat 1175. Kalau teman-teman trading di token-token seperti ini, maka hati-hati sama volatilitas yang sangat-sangat ekstrim. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya itu ada di 384 juta UNO, sementara yang beredar di market itu baru 78 juta saja. Jadi nggak terlalu gede ya. Kalau kita perhatikan juga dari pasarnya sendiri, dia baru bisa diperdagangkan di KuCoin, Get.io, dan juga Maxi. Lalu apa nih project dari UNO ini? Kalau kita lihat dari pengertiannya teman-teman, sorry ini aku translate dulu. Jadi UNO Re ini adalah platform perdagangan reasuransi pertama di dunia yang didukung oleh Polkadot. Kami akan mengizinkan masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan yang cukup besar dari salah satu kelas aset paling aman di dunia. Platform ini menghilangkan hambatan masuk bagi investor terkait permodalan dan juga peraturan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses asuransi and reasuransi. Jadi project ini berhubungan sama asuransi token teman-teman, yang nantinya mereka bakalan kolaborasi sama platform-platform DeFi atau Decentralized Finance. Teman-teman yang udah ngikutin market cukup lama pasti udah nggak asing lagi sama hacker. Hacker itu banyak banget berkeliaran, dan salah satu platform yang sering banget kena hack adalah DeFi. Platform-platform Decentralized Exchange, Decentralized Finance, apapun itu di dalamnya itu banyak sekali yang kena masalah jaringan, teman-teman. UNO berperan sebagai salah satu platform yang memberikan asuransi. Let's say kalau ada sesuatu yang terjadi pada platform DeFi tersebut, maka UNO ini bisa membantu untuk merecover dananya atau melakukan pemulihan dana bila mana ada masalah seperti hacker tersebut. Nah, jadi sebagai platform asuransi ini bisa dibilang UNO memiliki proyek yang cukup unik. Kalau kita perhatikan dari distribusi tokennya, token ini cukup banyak dipegang oleh foundation. Ya, jadi otomatis internal mereka yang menguasai paling banyak tokennya, teman-teman. Sisanya baru dibagikan untuk private, public seal-nya bahkan cuma 1%, tim core-nya cuma punya 8%. Dan foundation yang pegang paling banyak. Artinya kalau teman-teman ada yang staking token ini, teman-teman tergabung juga dalam bagian dari project ini, seperti contohnya di komunitas Telegram mereka ya, mereka cukup banyak sih untuk membagikan ya sesuatu di sini, teman-teman. Salah satunya itu untuk konsensus DAO yang mereka sudah bangun. Seperti kemarin mereka ada nge-tweet, DAO UNO baru-baru menyelesaikan pemungutan suara mengenai rencana kompensasi liquidity pool SSIP sama SSRP. Dengan komunitas UNO lebih memilih opsi kedua. Jadi ini soal ya gininya mereka, apa namanya, liquidity pool mereka, orang-orang yang mau melakukan staking di platform ini. Terlepas dari jenis aset, semua posisi liquidity pool terkena dampak akan menerima kompensasi dengan rasio 1:1 dengan imbalan sebelumnya. Oke, ini mereka lagi coba buat memperkuat lagi untuk ekosistem yang mereka punya, teman-teman. Jadi ini adalah platform berbasiskan DeFi, lebih tepatnya di sektor asuransi. Itu sih kurang lebih dari project yang dibangun oleh UNO ini. Ya, kita tinggal tunggu aja gimana kerjasama dari UNO dengan beberapa platform DeFi ke depannya. Karena kalau kita lihat dari Twitter, sebenarnya mereka dapat engagement yang ya nggak terlalu gimana-gimana ya, viewsnya cuma 1000, dan tidak terlalu banyak juga yang notice menurut saya sih dari UNO ini.
Itu tapi overall projectnya masih jalan sampai sekarang. Tinggal kita lihat aja nih gimana perkembangan daripada kedepannya. Apakah project dengan berbasiskan asuransi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk project-project yang bakalan survive, terutama di dunia DeFi, teman-teman. Tentunya koneksi dari mereka cukup penting sekali untuk kita ketahui atau kita lihat ya, seperti apa perkembangannya. Jadi ini sebuah inovasi yang menurut saya cukup unik, teman-teman. Jarang banget memang ada project yang berbasiskan asuransi. Dari segi pergerakan chart, UNO ini udah listing dari 2021. Mari kita cek dia gimana dari pergerakan harganya. Overall 2021 UNO listing di KuCoin. Harganya waktu itu ada di kisaran level $1 ya, pernah ke level $1. Tapi sekarang hanya ada di kisaran 0,041 dolar saja, dan pergerakannya sekarang lagi berada dalam support, teman-teman. Supportnya ada di kisaran 0,037, dan ini support yang cukup ya parah sih, teman-teman. Sebelumnya dia belum pernah menyentuh level di bawah dari level 0,036. Jadi kalau nanti ada bantingan lagi, dia akan membuat support baru. Semoga aja enggak ya, teman-teman. Kemarin memang UNO sempat mengalami peningkatan di bulan Oktober ini, naik sampai 0,08, tapi di sana dibanting lumayan signifikan ya, bikin dump di sini, dan sekarang balik lagi ke level support. Kemarin itu peningkatan volume smart money memang jelas terlihat. Volume smart money-nya banyak masuk, namun tiba-tiba ada bantingan di sini, smart money-nya kosong. Itulah yang saya bilang, kalau teman-teman trading di token-token dengan likuiditas yang kecil, market cap yang kecil, sangat berisiko pump and dump, teman-teman, karena ya sedikit orang yang memperdagangkan proyek ini. Jadi itu yang bisa menjadi salah satu indikator. Jadi hati-hati kalau teman-teman mau masuk ke proyek seperti UNO ini, karena volatilitasnya masih sangat-sangat berbahaya. Kalau dari sekarang kita expect UNO bisa kembali melakukan penguatan, teman-teman. Balik lagi ke kisaran 0,06 sampai 0,08 kalau bisa ya. Atau kalau bisa ke $0,1 itu sangat-sangat baik, teman-teman, untuk UNO. Tapi di posisi sekarang biasanya memang dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi, karena secara historical UNO masih cukup respect terhadap level support di kisaran 0,034 ini. Jadi yang mau spekulasi tentunya nggak jamin profit, tapi ya kemungkinan secara historical level tersebut cukup di respect sama UNO. Hari ini dia udah menguat 8% sih. Gitu aja paling buat UNO. Next kita akan bahas Ravencoin ya. Ravencoin atau RVN ini adalah sebuah project berbasiskan dengan proof of work, teman-teman, dimana dia sama seperti Bitcoin bisa ditambang ya. Dari projectnya sendiri, Ravencoin itu belakangan ada integrasi sama RWA. Kalau kita langsung masuk ke website resminya ravencoin.org, ini merupakan salah satu project berbasiskan dengan ya proof of work. Teman-teman yang punya alat bisa aja untuk melakukan mining ya dari project ini. Teman-teman bisa research lagi seperti apa sih project dari Ravencoin ini. Mereka menawarkan reward yang cenderung terus berkurang. Artinya mereka punya mekanisme burning, teman-teman. Kalau aku perhatikan Ravencoin halving berikutnya itu ada di 765 hari ke depan. Jadi itu berapa tahun ya? 2 tahun lebih, teman-teman. Baru ada halving lagi untuk Ravencoin ini. Jadi cukup panjang fasenya, dan setelah itu akan dikurangi lagi blok-blok yang bisa ditambang untuk Ravencoin, sehingga kedepannya diharapkan bisa mengurangi peredaran daripada Ravencoin. Dari Twitter mereka masih cukup aktif berbicara soal project terbarunya, yaitu RWA, segala sesuatu yang berhubungan sama real world asset, teman-teman. Ini lagi rame banget memang, dan berpotensi menjadi narasi yang bakalan mereka bangun. Dari salah satu developernya, Tron Black Raven ya. This is where Ravencoin as purpose built layer 1 with the proof of work security model of Bitcoin. Oke, mereka lagi coba untuk develop nih, karena sekarang kan yang namanya market itu sudah mulai mengarah ke real world asset, dan real world asset ini bisa menjadi salah satu potensi narasi untuk penguatan dari use case yang ada di Ravencoin, teman-teman. Ravencoin was designed for RWA, real world asset, before that term even exit. Jadi bisa dibilang Ravencoin memang sudah didesain lebih awal dibandingkan dengan diciptakannya RWA, narasi RWA seperti sekarang.
Kalau kita perhatikan juga dari sudut pandang initial token allocation, kita bisa melihat Ravencoin ini 100% itu di proof of work mining. Jadi 100% tokennya itu bisa di mining. Ya, beda sama proyek-proyek lain yang rata-rata ada yang buat presale, public presale, insider, team core dan lain sebagainya. Ravencoin murni digerakkan sama komunitas. Jadi ini bisa dibilang salah satu Bitcoin, teman-teman. Proyeknya mirip seperti Bitcoin yang 100% dikelola sama komunitas. Arahnya tentunya ya terserah komunitas mau bawa kemana untuk proyek dari Ravencoin ini. Gitu sih paling. News-news terbaru saya tidak melihat yang gimana-gimana ya. Paling mereka hanya melakukan upgrading untuk proyek-proyeknya, kemudian kompatibel dengan beberapa wallet. Lalu beberapa jaringan juga, ini juga ekosistem yang sudah dibangun oleh Ravencoin cukup besar teman-teman. Mereka udah listing di banyak exchange, kompatibel dengan banyak wallet juga, dan masih banyak proyek-proyek yang lain yang dibangun di Ravencoin. Kalau kita perhatikan sih dari supply maksimum Ravencoin ini 21 miliar. Dia sekarang itu ada di kisaran yang beredar ya, itu ada di kisaran 13,2 miliar. Sekitar 37% lagi yang bisa di-create ke market. Dari market cap-nya lumayan 3,8 triliun. Nggak terlalu gede, tapi ya oke lah, bisa dibilang salah satu yang masuk ke 150 besar top di CMC. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan ada di Binance, KuCoin, OKX, HTX, Bybit dan juga Get.io. Secara pergerakan teknikal, Ravencoin overall masih melempem sih menurut saya. Pergerakannya masih berada di kisaran level 0,018 teman-teman. Untuk pergerakannya so far dia masih sedikit di atas dari all time low daripada Ravencoin, dan menurut saya target terdekat untuk Ravencoin adalah menembus kisaran level 0,02 dolar. Itu adalah resistensi yang cukup kuat. Dari beberapa historical, volume smart money belum terlalu naik signifikan, tapi volume perdagangan kemarin sempat membawa pergerakan Ravencoin naik ke 0,02. Tapi sekarang udah balik lagi turun ke 0,018, teman-teman. Itu sih paling buat Ravencoin, nggak gimana-gimana. Secara teknikalnya belum terlalu menarik juga. Tapi kalau teman-teman ada yang melihat ini project cukup menarik, teman-teman bisa untuk research kembali ya. Di sini ada level support. Di sini juga mungkin ada support terindikasi head and shoulders atau triple bottom, maybe teman-teman. Tapi kita butuh konfirmasi dulu nih Ravencoin untuk bisa menembus 0,02. Baru kita cukup excited ya, cukup confident lah dengan pergerakan dari kedepannya. Targetnya tentunya bisa naik, masih bisa naik sampai 0,037 teman-teman untuk jangka waktu menengah. Jadi sabar-sabar dulu aja bagi yang punya Ravencoin. Menurut saya sih ini masih bakalan tetap prospek ya, meskipun dengan kenaikan yang tidak akan terlalu wow juga di awal-awal teman-teman. Itu sih paling buat Ravencoin, ditunggu aja integrasi project ini. Kalau secara fundamental saya rasa mereka masih tetap bangun kok teman-teman, dari apa namanya, dari komunitasnya, dari Tron Black sendiri sebagai salah satu developer dari Ravencoin melihat bahwa ya mereka masih akan tetap survive dan juga improve untuk kedepannya. Tinggal kita tunggu aja news yang cukup hangat. Dari technical juga gitu, nggak terlalu gimana-gimana sih menurut saya ya. Level supportnya di kisaran 0,17, level resistance-nya di kisaran 0,2. Itu sih yang paling bisa diperhatikan untuk sekarang. Jadi tektokan di area tersebut lah. Itu aja buat Ravencoin, semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita update news ya, banyak banget tentang dunia kripto. Buat teman-teman yang mau dapat news-news terbaru, kalian bisa banget join di link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.